pada video kali ini aku bakalan bahas topik tentang praktik perbankan syariah, tantangan, dan peluangnya. Untuk itu simak sampai habis ya. Perbankan syariah bukanlah sekedar lembaga keuangan biasa. Ia adalah sebuah sistem yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Setiap transaksi yang dilakukan, dari yang terkecil hingga terbesar, harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat. Dasar-dasar perbankan syariah. Konsep dasar perbankan syariah bertumpu pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi setiap aktivitas perbankan, mulai dari akad atau perincian hingga pengelolaan dana. Beberapa prinsip utama yang menjadi ciri khas perbankan syariah antara lain, yang pertama keadilan. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan secara adil. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Yang kedua, keuntungan bersama. Keuntungan dan risiko dalam suatu usaha harus ditanggung bersama. Tidak ada pihak yang hanya menikmati keuntungan semata. Yang ketiga, transparansi. Setiap transaksi harus dilakukan secara transparan dan jelas. Tidak boleh ada unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian. Yang keempat, larangan riba. Bunga atau riba dalam segala bentuk dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah, keuntungan diperoleh melalui bagi hasil atau keuntungan dari usaha yang dibiayai. Produk dan layanan perbankan syariah. Produk dan layanan perbankan syariah sangat beragam dan terus berkembang. Beberapa produk yang umum ditemui antara lain tabungan. Selain tabungan biasa, ada tabungan mudharabah yang memberikan bagi hasil kepada nasabah. Misalnya, jika bank menginvestasikan dana tabungan nasabah untuk membangun sebuah pusat perbelanjaan, maka nasabah akan mendapatkan bagian dari keuntungan sewa pusat perbelanjaan tersebut. Pembiayaan. Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak menggunakan istilah kredit. Ada beberapa jenis pembiayaan seperti murabaha atau jual beli dengan harga tunai, musyarakah, kerjasama usaha, dan mudharabah atau pembiayaan bagi hasil. Investasi. Produk investasi syariah seperti reksadana syariah dan sukuk atau obligasi syariah semakin populer. Investasi ini menjamin bahwa dana yang diinvestasikan tidak digunakan untuk membiayai usaha yang bertentangan dengan syariah. Asuransi. Asuransi syariah juga menawarkan perlindungan yang komprehensif, namun dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Misalnya, dalam asuransi jiwa syariah, tidak ada unsur perjudian. Mengapa memilih perbankan syariah? Banyak alasan mengapa seseorang memilih perbankan syariah. Beberapa di antaranya adalah ketenangan batin. Dengan menggunakan produk dan layanan perbankan syariah, seseorang merasa lebih tenang karena yakin bahwa transaksinya sesuai dengan syariah. Keadilan. Prinsip keadilan yang mendasari perbankan syariah membuat nasabah merasa diperlakukan secara adil. Berkah. Banyak yang percaya bahwa dengan menggunakan perbankan syariah, rezeki akan semakin berkah. Kontribusi terhadap ekonomi syariah. Dengan memilih perbankan syariah, seseorang ikut berkontribusi dalam membangun ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, kita masuk pada tantangan perbankan syariah. Meskipun memiliki potensi yang besar, perbankan syariah juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya pemahaman.
banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan prinsip perbankan syariah. Produk yang terbatas. Pilihan produk dan layanan perbankan syariah masih terbatas dibandingkan dengan perbankan konvensional. Persaingan ketat. Perbankan syariah harus bersaing dengan perbankan konvensional yang sudah lebih dulu ada dan memiliki jaringan yang luas. Sumber daya manusia. Tenaga ahli di bidang perbankan syariah masih terbatas. Regulasi. Regulasi perbankan syariah terus berkembang dan perlu penyempurnaan peluang perbankan syariah. Di tengah tantangan yang ada, perbankan syariah juga memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang. Beberapa peluang tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi syariah. Semakin banyak negara yang mulai memperhatikan potensi ekonomi syariah. Permintaan global. Produk dan layanan perbankan syariah semakin diminati oleh masyarakat global. Dukungan pemerintah. Banyak pemerintah yang memberikan dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah. Inovasi teknologi. Teknologi keuangan atau fintech dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi perbankan syariah. Dengan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan, perbankan syariah akan semakin berperan penting dalam perekonomian global. Perbankan syariah tidak hanya menjadi pilihan bagi umat Islam, tetapi juga bagi siapa saja yang menginginkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Nah, mari kita bahas masa depan perbankan syariah di era digital yang semakin pesat ini. Perbankan syariah di era digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap industri perbankan secara drastis. Perbankan syariah pun tidak luput dari pengaruh ini. Di satu sisi, era digital menghadirkan banyak peluang baru untuk pertumbuhan dan inovasi. Di sisi lain, juga muncul tantangan yang harus dihadapi. Aksesibilitas yang lebih luas. Dengan adanya teknologi digital, perbankan syariah dapat menjangkau lebih banyak nasabah, termasuk di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Teknologi memungkinkan pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti pembiayaan berbasis syariah untuk UMKM melalui platform digital. Efisiensi operasional. Proses bisnis perbankan dapat diotomatisasi sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Pengalaman nasabah yang lebih baik. Teknologi digital memungkinkan bank syariah memberikan pengalaman nasabah yang lebih baik seperti layanan 1 hari 24 jam selama 1 minggu. Integrasi dengan ekosistem digital. Perbankan syariah dapat terintegrasi dengan berbagai platform digital lainnya seperti e-commerce, pembayaran digital, dan layanan keuangan lainnya. Tantangannya, yang pertama, persaingan yang ketat. Perbankan syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang juga melakukan transformasi digital. Keamanan cyber. Risiko keamanan cyber menjadi semakin tinggi seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital. Adopsi teknologi. Tidak semua nasabah perbankan syariah memiliki literasi digital yang memadai, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih insentif. Regulasi. Regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi digital dapat menjadi hambatan bagi inovasi. Strategi untuk masa depan. Untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang di era digital, perbankan syariah perlu melakukan beberapa strategi, antara lain fokus pada pengembangan produk dan layanan digital. Bank syariah perlu terus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah digital. Meningkatkan keamanan cyber.
Investasi dalam sistem keamanan cyber yang kuat sangat penting untuk melindungi data nasabah, memperkuat literasi digital nasabah. Bank syariah perlu melakukan edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya literasi digital dan cara memanfaatkan layanan perbankan digital. Kolaborasi dengan fintech. Kolaborasi dengan perusahaan fintech dapat mempercepat proses transformasi digital. Contoh inovasi perbankan syariah di era digital. Pembiayaan berbasis syariah untuk UMKM melalui platform digital memudahkan UMKM mengakses pembiayaan tanpa harus datang ke bank. Kesimpulannya, masa depan perbankan syariah sangatlah menjanjikan. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal, perbankan syariah dapat tumbuh lebih pesat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk bank syariah, regulator, dan masyarakat. Nah, kalau menurut teman-teman sekalian, apa tantangan terbesar yang dihadapi perbankan syariah dalam era digital? Komen di bawah ya. Itulah dia video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!